Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Desember minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang baru, ini adalah segmen yang membahas tentang kondisi IHSG dan kira-kira saham apa yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga ingat teman-teman, gue nggak punya grup lain selain di Discord ini, jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di grup lain, terutama di Telegram dan lain-lain, serta dia menawarkan investasi dalam bentuk apapun, itu sudah dipastikan adalah scammer atau penipu, jadi kalian saya minta hati-hati. Oke teman-teman, kita bahas tentang IHSG minggu lalu teman-teman. Jadi di hari Jumat kemarin IHSG ditutup di level 6104 ya, dan dia sempat membuat high di 6160-an ya. Dan di sana ada level Fibonacci juga di 227,2 ya. Jadi kita lihat memang di akhir minggu kemarin yaitu IHSG malah ditutup koreksi teman-teman ya. Dan kita tinggal tunggu aja apakah Senin dia berhasil bikin swing high dan kemudian dia koreksi sampai ke gap terdekatnya teman-teman di bawah ya. Ataukah dia malah nanti Senin tuh dia malah bullish lagi, karena kita tahu ya teman-teman dari beberapa minggu kemarin IHSG tuh nggak ada koreksi-koreksinya ya. Adapun koreksinya itu yang cukup besar terjadi di bulan November teman-teman. Tapi selama bulan Desember kemarin itu jalan IHSG mulus bullish ke atas ya. Dan kalau misalnya dia bullish ke atas, dia akan menuju ke level 2618 Fibonya, eksternal Fibonya, yaitu di level 6400 teman-teman. Tapi apakah itu bisa terjadi itu tergantung hari Senin apakah dia bisa membuat swing high atau swing low. Dan juga gue akan tentunya memberikan rekomendasi 3 saham yang kalian bisa jadikan referensi untuk tradingkan, serta gue juga akan bahas saham-saham yang sudah kalian request di kolom komentar maupun ada di grup Discord teman-teman ya. Jadi gue akan bahas semua, tapi seperti biasa teman-teman, gue akan bahasnya itu di monitor supaya kita bisa lebih berinteraksi dengan chart dan juga gue bisa jelasinnya dengan lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan ini gue sekarang lagi ada di Trading View teman-teman ya. Dan di Trading View ini yang kalian lihat di depan ini adalah chart dari indeks kita IHSG teman-teman ya. Jadi di hari Jumat ya kemarin ya, jadi dia itu tutup di 6104 teman-teman ya. Dan di sini kalau misalnya kalian lihat dia itu udah kena sebenarnya di 2,272-nya dan dia langsung reject ke bawah. Tetapi seperti biasa teman-teman ya, ini kita lihat dulu apakah dia mampu teman-teman ya untuk membuat yang namanya swing ya. Ini menjadi area kita teman-teman ya. Ini menjadi area tahanan dia. Kalau dia misalnya tidak bisa tembus ke bawah sini ya, atau dia mengejar gapnya sini di bawah ya, itu berarti nanti dia akan bullish lagi ke atas ya. Karena kita tahu yang tadi gue bilang juga di awalnya, IHSG itu mulus sekali teman-teman ya ke atas ini ya. Dia ini retrace terbesarnya atau koreksi terbesarnya itu ada di 30 November. Jadi selama bulan November tuh nggak ada retracement atau koreksi yang cukup signifikan gitu ya. Dan harusnya sih dia dia harus membuat koreksi dulu supaya sehat gitu ya. Jadi ya ini bisa jadi di 2,272 atau bahkan nanti di 6.400 atau di final stationnya di 6,18 2,618 teman-teman. Itu menjadi finalnya dia di 6.400-an ya. Jadi nanti kita lihat ya hari Senin itu ekspektasi seperti apa. Kalau misalnya dia bisa bikin swingnya, dia akan mengejar atau menutup gapnya ini teman-teman di 6.000 ya. Jadi kalau misalnya dia Senin itu bisa bikin swing, ya itu range trading dia adalah di 6.000 sampai ke 6.150 lagi teman-teman. Tapi kalau misalnya nanti di hari Senin dia malah bentuknya up dan berhasil close di atas area yang saya kotakin ini teman-teman, dia malahan akan mengejar ke atas teman-teman ya. Dan dia target selanjutnya adalah di 6.400 ya, di tepatnya di 6.377 tadi yang tadi saya bilang. Oke. Jadi itu adalah gambaran untuk indeks kita IHSG ke depannya. Masalah nanti timing astrologinya segala macam mungkin ini nanti saya akan lihat lagi dan mungkin saya akan update di Instagram atau di TikTok ya. Jadi buat kalian boleh follow Instagram dan TikTok gue di Instagram di @darylyahya, nggak ada yang lain, dan di TikTok tuh di @thisisdaryl juga. Oke, kalian bisa follow kedua itu. Nah teman-teman, sebelum gue masuk ke saham yang gue rekomendasikan, gue akan bahas dulu saham-saham yang kemarin udah gue bahas ya. Yang pertama itu ada HMSP teman-teman ya. Nah di HMSP ini ya, ini kemarin dia sempat sudah naik ya sampai ke hampir ke TP kita teman-teman. Dan yang pasti kalau misalnya kalian sudah biasa mengikuti trading gua, seharusnya kalau sudah di 70% ini kalian sudah ambil setengah dan sudah set BEP teman-teman. Jadi ini gue sudah set BEP teman-teman ke atas ini, dan ini juga gue sudah take profit sekitar 30% ya. Jadi intinya tinggal sisanya aja gue jalanin. Kalau misalnya dia kena entry gue lagi ya udah gue BEP aja gitu ya, nggak masalah teman-teman ya. Jadi itu untuk HMSP. Kemudian ada KF teman-teman ya.
Nah, untuk Kimia Farma sendiri teman-teman ya, ini juga masih jalan aja ya, masih stagnan ya di sini. Kemarin dia sempat naik ke atas tapi dia kembali lagi ke bawah ya. Jadi kita ini masih diamin aja teman-teman, masih menunggu karena sentimen KF pun ini masih bagus ya. Walaupun secara fundamental dia agak kurang bagus, cuman secara sentimen teman-teman dan behavior dan secara trennya teman-teman ya, trennya itu juga lagi bagus karena terdorong oleh sentimen COVID, vaksinasi COVID seperti yang sebentar lagi yang diharapkan bulan Februari nanti sudah bisa dibagikan secara gratis teman-teman. Jadi itu untuk KF masih menunggu sentimen yang berhubungan dengan vaksinasi, jadi kita stay aja dulu ya, tunggu tetap sesuai plan, kita punya stop lossnya dijaga dan juga targetnya juga tetap di situ. Dan yang terakhir ada Pewon teman-teman ya. Ada Pewon. Nah, Pewon ini kemarin saya sempat bilang kan ya, trigger kita tuh adalah di atas sini ya, dan sekarang kemarin tuh dari hari Senin kemarin dia malah turun teman-teman ya, belum ada trigger apa-apa, dan baru di hari ini teman-teman, di hari Jumat kemarin ya teman-teman, itu dia baru ke trigger, oke. Dan sekarang posisinya itu dia sudah di harga close-nya itu 575, dan kalau kita lihat dari volumenya ini juga tetap terus menanjak teman-teman ya. Jadi ini Pewon ini masih bisa di pegang teman-teman ya sampai ke level 620. Ini juga masih berjalan, dan nanti hari Senin pun saya harap sektor dari properti ini juga masih nendang teman-teman ya, karena kita tahu ya di beberapa hari terakhir sebelum penutupan kemarin sektor properti dan konstruksi itu nendang banget ya. Jadi ini kita berharapkan masih berlanjut nanti di hari Senin, oke? Nah, itu adalah saham yang kemarin teman-teman. Sekarang gue mau bahas saham yang kira-kira bisa kalian jadikan referensi untuk minggu depan ya. Jadi yang pertama itu ada, saya buka dengan saham besar ya, yaitu BCA teman-teman. Nah, saham BCA ini kita lihat ya, ini ada resistance teman-teman di daerah sini ya, yang sudah di break ya. Sekarang dia sudah di break ke atas dan lagi retrace teman-teman. Dan pada saat retrace ini adalah saat yang tepat untuk kita nunggu dia sampai ke area yang gue tanda ini di 3225 ya, 32.225 sampai ke 33.275. Ini adalah area entry kalian itu untuk BBCA. Jadi once dia harga masuk sini, kalian sudah mulai boleh akumulasi untuk entry teman-teman ya, itu untuk BCA. Dan targetnya itu sampai berapa? Kalau misalnya kalian bisa entry di daerah sini teman-teman ya, ini stop lossnya cukup di bawah area ini, dan juga targetnya teman-teman ya itu kalian bisa 1:1 aja seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat dari sini ke sini, oke, kita tarik lagi dari sini ke sini, oke. Ini bisa menjadi target BCA selanjutnya, yaitu sampai ke 36.725 dengan risk reward ratio 1:3. So this is a good trade untuk BBCA, oke. Dan berikutnya selain BCA itu ada saham yang namanya MDKA teman-teman ya. MDKA ini juga merupakan saham yang bagus teman-teman. Kenapa saya bilang bagus? Karena ini kita lihat ya, dia sudah ada breakout di sini teman-teman. Ini menjadi resistance-nya dia yang terdekat ya. Ini saya close dulu. Nah, ini menjadi resistance dia terdekat ya di harga 2070, dan dia sudah di break, bertahan di atas, dan sekarang dia melaju ke atas teman-teman ya. Ini juga bisa kalian entry ya di sini ya. Tentunya dengan stop loss cukup di bawah resistance-nya ini ya, yang mana sekarang bertindaknya sebagai support tentunya. Dan untuk targetnya sendiri ya, ini kita bisa pakai cara seperti ini juga ya, kita menggunakan range ini, kita copy paste 1:1 seperti ini, oke. Nah, ini adalah targetnya di 2620. Jadi untuk entry-nya besok, kalau misalnya kalian mau entry di harga open besok di 2240 itu oke, stop loss-nya di 2040 dan di TP-nya itu di 2620. Itu untuk MDKA. Dan kemudian satu lagi teman-teman ya, itu sahamnya ada yang namanya si Antam. Ini sahamnya lagi hit sekali ya. So kita tahu ya teman-teman ya, Antam itu memiliki news yang luar biasa dorongannya, karena dia akan memegang holding dari baterai nikel teman-teman ya. Dan yang kita tahu juga Tesla dirumorkan untuk membuat pabrik ya teman-teman, pabrik baterainya itu di Indonesia, karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia ya. Sehingga itu mendorong Antam harganya gila-gilaan ya ke drive teman-teman ya, dari bayangin teman-teman, dari bulan Oktober kemarin sampai detik ini teman-teman, sampai hari ini dia sudah naik sekitar hampir 300% teman-teman ya. Ini super gila banget sih Antam ya. Dan ini tampaknya akan terus berlanjut teman-teman ya, sampai target terdekatnya itu di 2500 teman-teman ya. Itu untuk Antam di 2500. Apakah mungkin terjadi dalam waktu dekat? Who knows teman-teman ya. Ini karena Antam ini geraknya agresif sekali teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyimpen saham yang oke ya, ini juga si Antam ini cukup bagus sih. Kalau untuk entry-nya besok ya, kita cukup seperti ini teman-teman ya. Stop loss-nya cukup di bawah sini, di bawah area dia ini. Kalau misalnya gue gedein sedikit ya, ini gue gambarin kenapa gue stop loss itu, karena ini merupakan area compounding-nya dia ya. Nah, di sini seperti ini ya. Dia membuat area base seperti ini. Nah, ini areanya dia. Jadi kalau misalnya kalian stop loss cukup di bawah areanya ini aja.
ya seperti ini, dan make sure juga dia masih berada di atas ya teman. Jadi ini adalah pivot point dari Marubozu-nya ini juga menjadi area support yang kuat. Terserah, bebas kalau misalnya kalian mau sabar dan nunggu sampai ke sini boleh, tapi kalau misalnya kalian takut ketinggalan terus kalian mau langsung entry itu juga nggak apa-apa. Targetnya 2500. Kenapa 2500? Karena ini angka round number, angka psikologis ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau yang terdekat sekali itu ya di 2250 teman-teman ya, itu menjadi target terdekatnya dia. Tetapi untuk Antam nih saya rasa 2500 ini masih bisa ya, karena dilihat dari sentimen dan juga performa di kinerja perusahaannya pun masih bagus. Dan selain Antam ya, kalau misalnya kalian mau second choice-nya itu ada Inco sebenarnya teman-teman ya. Inco ini juga oke, tetapi dia masih ini cenderungnya mau koreksi dulu teman-teman karena ada rejection ke bawah. Dan ya ini masih di area entry kita juga masih bagus. Kalau misalnya dia kembali ke area entry kita nih, ya ini juga masih oke ya. Jadi di 5000 itu juga termasuk area yang bagus untuk di entry. Oke, tetapi gue lebih fokusnya ke si Antam ini yang tadi gue bilang ya. Jadi ini menjadi salah satu pilihan untuk kalian nanti hari Senin trading kan. Oke. Nah, itu adalah saham-saham yang kira-kira bisa kalian jadikan referensi aja ya. Dan sekarang gue akan bahas ya teman-temannya yang kalian request, baik itu di grup saham maupun di kolom komentar di bawah ya. Gue mulai dari Zing teman-teman, dan gue akan sedikit cepat karena ini banyak banget ya. Gue udah seleksi satu-satu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang requestnya lebih dari satu, gue akan ambil satu aja. Tapi tetap aja banyak banget ya sekarang teman-teman ya. Jadi ini gue akan bahas aja. Nah, untuk Zing teman-teman ya, Zing ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang batubara teman-teman ya, pertambangan. Dan yang kita lihat ya, ini dia harga juga nggak ada koreksi-koreksinya. So dengan saham yang seperti ini kita lebih baik hati-hati ya. Kenapa? Karena kenaikan dia itu sudah, kalau misalnya kita ukur teman-teman dari seperti ini ya, kalau misalnya kita ukur seperti ini aja ya, ini naiknya sudah 88% dan ini udah rawan profit taking ya. Jadi sekarang kita cari areanya aja, dia mau profit taking tuh kira-kira di area mana. Kalau misalnya kita ambil internal retracement yang lebih besar teman-teman seperti ini ya, ini maybe teman-teman ya, maybe ini area profit taking terdekatnya itu di harga 300 itu untuk si Kapuas, si Zing ini. Jadi kalau misalnya kalian yang punya Zing ya, terus kalau misalnya kalian mau ambil Zing, baru mau ambil Zing ya, lihat risk rewardnya seperti apa. Kalau menurut gue sih ini agak kurang oke gitu ya risk rewardnya, karena dia harga sudah terlalu tinggi ya. Dan di sini pun ya, ini kalau misalnya nanti kita lihat hari Senin dia balik mental ke bawah teman-teman ya, ini nggak ada salahnya gitu. Karena apa? Karena ini memang sekarang dia berada di area supply pertamanya. Oke. Zing ini masih berada di supply pertama dan di sini ada sedikit rejection. Jadi kalau misalnya nanti hari Senin dia dibanting ke bawah, itu sudah pasti dia akan retrace dulu ke bawah. Dan kita di situ bisa ngambil kesempatannya untuk ngikut ya di 100, di area level sekitar 180 sampai 190, oke. 180 sampai 190 itu menjadi area re-entry kita nanti untuk Zing. Oke. Jadi itu penjelasan gua tentang Zing seperti itu ya. Berikutnya ada Asri ya. Nah, Asri seperti ini. Nah, Asri ini juga kemarin juga sempat gue ambil tradingin ya. Ini sama Asri ini. Kenapa? Karena gue lihat dia masih bisa berpotensi up. Ternyata, tetapi kalau misalnya dilihat lebih lanjut ya, tapi kemarin 7% tuh udah gue ambil karena gue lihat volumenya turun teman-teman ya. Dan juga di sini muncul ada gejala yang namanya bearish divergence, dan di sini juga banyak retrace. So gue keluar dulu dari Asri ya, dan ini juga gue rekomenin untuk kalian tuh untuk keluar dulu, maksudnya untuk stay away dulu dari Asri, untuk wait and see dulu teman-teman sampai dia retrace dulu ke bawah, sampai divergence itu selesai dulu gitu ya. Itu untuk Asri. Berikutnya ada ICBP. Nah, ICBP ini kalian sudah bisa untuk masuk ke zona entry-nya teman-teman ya, karena dia sudah mencapai area supportnya di bawah teman-teman ya. Jadi ini bisa dijadikan untuk area entry kalian di level harga 9.600 teman-teman ya. Di 9.600, kemudian SL di 9.175 dan TP-nya itu di 10.725. Itu untuk ICBP. Kenapa seperti itu? Gue bilang ya tadi ya, ini kan kita tahu ya dia lagi ada di minor sideways-nya seperti ini teman-teman ya. Dia lagi build up seperti ini, walaupun dia di sini ada di reject ke atas ya, atau dia ada kekuatan bullish momentumnya di sini, tetapi sekarang dia berada di fase sideways-nya dan dia kemungkinan besar kena supportnya dan dia baru oke untuk di buy ya. Jadi itu untuk ICBP masih oke untuk di buy ya. Oke, berikutnya ada Breeze teman-teman ya. Ini kemarin banyak juga nih yang lagi hits juga Breeze ya. Nah, untuk Breeze ini sahamnya juga memang masih bagus teman-teman ya. Dia ini juga sudah break ya di konsolidasi kecilnya ini ya. Ini menjadi area kita ya. Kalau misalnya kita zoom seperti ini Breeze-nya ya.
Nah, ini Breeze ini sebenarnya kalau misalnya kalian mau entry juga masih bisa ya. Risk reward ratio-nya kita ambilnya mini trade-nya aja ya seperti ini. Stop loss-nya di bawah sini dan targetnya itu kita bisa 1:1 juga seperti ini, teman-teman ya. Kita bisa 1:1 seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya ini bisa jadikan target juga. Jadi risk reward ratio-nya 1:2,19. Ini juga masih bagus. Entry-nya di harga 2290. SL-nya di 2020 dan juga untuk TP-nya itu di 2850. Oke, itu untuk Breeze teman-teman ya. Nah, berikutnya teman-teman itu ada yang namanya PH. Nah, PH ini gua nggak tahu sih ini perusahaannya apa ya, gua karena jarang trading kan si emiten ini PH ya. Cuman kalau lihat dari teknikalnya dia sangat lebar sekali range choppy-nya seperti ini ya. Jadi ini gue bilang sih tunggu dulu ya karena dia juga masih ada bearish pressure yang kuat. Tunggu sampai dia di level di sini teman-teman. Ini adalah level dia punya key-nya tuh di sini ya. Di area sini ya. Ini untuk kalian mau ambil entry ya di daerah sini di level sekitar 1580 sampai 1665 itu menjadi area entry-nya. Ya, jadi kalau misalnya kalian yang mau trading PH tunggu di situ, oke? Berikutnya ada TOWR. Nah, untuk tower itu sendiri ya, kita tunggu kalau misalnya kalian mau buy ya, tunggu sampai dia kena trendline bawahnya ini teman-teman. Ini gue udah buatin garis trendline bawahnya dan kemungkinan dia bisa sampai ngejar trendline bawahnya ini di level 950. Jadi ketika 950 kalian bisa entry lagi untuk tower ya, karena di situ merupakan area bagusnya untuk kita buy lagi gitu ya. Jadi kalau yang udah punya tower juga di atas, mungkin mau averaging ya mungkin di 950 itu adalah area yang pentingnya. Oke. Dan dia juga secara stokasiknya sudah di oversold walaupun ini tidak bisa dijadikan keacuan, tetapi kita bisa mendapatkan info bahwa harga ini sudah terlalu jenuh untuk dijual teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi untuk tower 950 itu adalah area entry untuk buy kalian ya. Dan tentunya kalau untuk stop loss kalian tinggal jarakin aja sekitar 5% dari area tersebut ya, karena itu kita belinya sudah di bawah sekali. Nggak perlu dalam-dalam untuk kita punya stop loss. Oke, berikutnya ada Pegas. Nah, untuk Pegas ini sendiri juga dia sudah berada di resistance key levelnya teman-teman ya, dan di sini juga dia sudah bereaksi ke bawah ya. Mungkin dia akan retrace dulu ke bawah teman-teman Pegas. Jadi untuk area entry kita minimal kalian akan tunggu dia tuh di level 1650-nya untuk kembali entry Pegasnya sebelum kalian bisa jam lagi Pegasnya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Pegas, tunggu aja di level 1650 sampai 1700, itu menjadi area buy kalian yang bagus untuk Pegas. Oke. Berikutnya ada SDMU. Nah, SDMU ini adalah saham gorengan teman-teman ya. Ini saham penny stock bisa dibilang ya. Kalau misalnya dari chartnya seperti ini yang sudah lama tidur ya, dia kemudian digas ke atas dan dia sekarang terjadi pergolakan. Kalau gua sih lebih baik kita cari yang lain teman-teman ya daripada saham-saham seperti ini, karena ini sangat berbahaya sekali. Secara teknikalnya pun ini benar-benar nggak bisa untuk dilihat ya tendensinya seperti apa, karena chartnya juga seperti ini gitu ya. Jadi kalau saran gue sih cari saham yang lain dulu gitu ya. Berikutnya ada IRA teman-teman. Nah, untuk IRA ini sendiri ya, dia juga masih cukup hot teman-teman ya. Karena kemarin dia sempat naiknya juga gila-gilaan ya. Dan ini sempat gua gambar teman-teman ya, target IRA seperti ini ya, dan dia sempat udah kena sekarang targetnya, bahkan dia sampai ke 2-3 kali lipat dari target yang kemarin gua gambar gitu ya. Dan untuk sekarang untuk kalian mau yang re-entry ya tunggu sampai di bawah sini teman-teman ya. Ini adalah area buy-nya si IRA ya. Jadi di 1260 sampai di 1330 itu menjadi area buy-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau buy jangan sekarang. Kenapa? Karena dia udah ada di atas. Ini akan menyebabkan risk reward kalian menjadi tidak bagus ya. Tapi kalau misalnya kalian di bawah, nanti stop loss-nya cukup di bawah sini aja, itu menjadi bagus juga dengan target di atas lagi. Oke. Seperti itu untuk IRA. Berikutnya ada PPRO teman-teman. Nah, untuk PPRO sendiri ini juga jangan entry dulu ya, karena kita lihat nih sign-nya banyak rejection seperti ini. Ini juga kemarin kalau nggak salah udah gue jelasin deh masalah ini ya. Ini sign rejection-nya masih kental sekali, sampai di hari Jumat kemarin juga masih ada sign rejection. Jadi ini juga masih akan ke bawah ya, area entry-nya juga masih ada di bawah sini teman-teman untuk yang aman ya. Di level 92 sampai 98 itu menjadi area entry PPRO yang bagus juga ya. Jangan sekarang-sekarang. Oke. Dan untuk risk reward ratio-nya juga seperti biasa teman-teman, kalian tinggal letakkan di bawah sini aja ya. Jadi stop loss-nya itu di 90 ya, kemudian targetnya itu kembali di atas lagi. Tapi ingat tunggu sampai areanya itu masuk ke harganya itu masuk ke area biru-biru ini ya, di harga si 9
2 sampai ke 98. Oke, itu untuk si PPRO. Berikutnya ada PIVA ya. Nah, PIVA ini Piramid Pharma juga bergerak di bidang healthcare juga, teman-teman ya. Nah, untuk PIVA ini ya, ini juga dia masih bergeraknya di range konsolidasi. Tentunya kita bisa gambarin seperti ini aja, teman-teman ya, range-nya dulu atas bawah, dan juga kita gambarin pivotnya seperti ini. Nah, ini sekarang dia ada di area pivot dan tidak ada tanda-tanda untuk bullish, teman-teman. Jadi ini akan ke bawah lagi, teman-teman ya, sampai ke area 780-an, 790-an kemungkinan ya. Jadi itu menjadi area entry kita yang terbaik, yaitu di area sini ya, di bawah. Tetap di area supportnya di 740 sampai di area 800, itu menjadi area entry terbaik untuk PIVA. Oke. Berikutnya ada ADI. Nah, untuk ADI ini sendiri ya, ini kemarin saya juga sudah bilang ya, sektor konstruksi ini memang sedang naik gila-gilaan, teman-teman ya. Dan juga itu tidak menutup si ADI juga naiknya gila-gilaan ya. Ini kalau misalnya kita lihat, dia trend line-nya sudah di break di sini ya, di harga 1125, dan dia sekarang berada di 1650. Kalau dilihat dari candlenya ini, dia memang masih mau up, teman-teman ya, dia masih mau up ke atas ya. Tapi kalau misalnya saran saya, udah sahamnya udah jalan seperti ini, kita jangan kejar ya, karena risk reward kita jadi hancur. Oke. Tunggu sampai next correction aja ya. Kalau misalnya kalian mau tahu kapan koreksinya, kalian tinggal bikin aja moving average 21 dan 34. Kalian tunggu sampai dia retrace dan dia kena area moving average, exponential moving average 21-nya, teman-teman. Oke, itu adalah cara terbaik untuk di entry di saham-saham yang bullishnya sedang kuat sekali. Oke. Berikutnya ada Unilever. Nah, untuk Unilever sendiri dia masih berada di jalur downtrend ya, bearishnya ya. Jadi di sini juga masih belum oke untuk kalian invest, karena untuk Unilever ini memang lebih bagusnya di invest, teman-teman ya. Tapi ini juga masih bearish, dia udah pecah di konsolidasi konsolidasi dia pecah ke bawah. Jadi ini tendensinya masih ke bearish. Kalau misalnya kalian beli, seperti gue bilangnya, gue bakal nungguin di 7.100-an untuk Unilever ya. Jadi itu adalah price terbaik untuk Unilever di 7.100. Oke. Jadi kalau misalnya kalian yang mau beli Unilever, mendingan sabar dulu, tunggu dulu sampai dia turun ke 7.100. Berikutnya ada BNLI, teman-teman. Bank Permata ya, BNLI. Nah, untuk BNLI ini juga dia sebenarnya sahamnya masih bagus, cuman kita lihat di sini dia sudah ada area supply, teman-teman ya, di sini yang mana ada rejection juga besar. So kita akan tunggu dia untuk retrace sampai dia masuk ke area demand-nya, justru di sini, teman-teman ya. Nih, jadi area entry-nya adalah di 2130 sampai di 2280. Itu untuk area terbaiknya si BNLI untuk di entry ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, kalian tinggal tunggu sampai di area tersebut. Itu sudah bagus. Oke. Berikutnya ada Citra, teman-teman ya, CTRA. Wow, Citra ini juga di hari Jumat kemarin dia bullish sekali ya. Memang sektor properti itu bullish banget ya kemarin ya. Jadi untuk Citra ini dia sudah masuk ke area supply-nya di atas, teman-teman ya, di sini. Oke. Dan ini juga menurut gua agak kurang oke untuk kita kejar. Jadi mendingan kalau misalnya kita punya saham seperti ini, kita tunggu dulu deh sampai dia retrace dulu ke bawah, baru kita ambil entry-nya berikutnya. Oke. Dan berikutnya ada BBKP, teman-teman ya. Bang Bukopin ya, dia sedang rally juga, teman-teman ya, sedang rally juga. Jadi seperti biasa juga ya, kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya kita tarik dari Fibo-nya juga ya, ini juga sudah kena 2618 ya. Jadi di 490 harusnya dia nanti Senin tuh bisa retrace dulu ke bawah, baru nanti kita bisa ambil dia pada saat retrace lagi ya, dengan menggunakan exponential moving average tentunya. Jadi kalau gue mengingatkan berkali-kali, kalau saham rally kayak gini jangan dikejar ya, teman-teman ya, karena percayalah kalau misalnya kita kejar sahamnya itu nanti kita punya risk reward tuh malah jadi nggak bagus. Oke, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke. Berikutnya ada IMAS, teman-teman ya. Ada IMAS. Nah, untuk IMAS seperti ini ya. Oke, untuk IMAS ini juga kita tinggal tunggu dia retrace, teman-teman ya, ke bawah nih ke area 1355. Itu bisa jadi area bagus untuk entry ya si IMASnya ini. Atau kalian mau tunggu dia breakout ya. Jadi kalian tinggal pagerin seperti ini, terus tunggu dia breakout ke atas, kalian juga bisa entry dengan stop lossnya tinggal di bawah area konsolidasinya itu aja. Itu juga boleh. Jadi kalau misalnya kalian IMAS, itu ada dua cara seperti itu ya. Kalau kalian mau entry di IMAS seperti itu. Oke, terus kemudian yang terakhir, teman-teman, ada MNCN. Oke.
Ada MNCN di sini ya. Kalau misalnya MNCN dia juga sudah ada di level ada di level resistance-nya teman-teman ya, dan dia sudah bergerak di atas. Di sini ada rejection juga. Jadi ya kalau misalnya nanti Senin dia balik ke bawah, ini akan jadi false break dan ini akan berbahaya sekali, dia akan ke bawah terus ya. Tetapi kalau misalnya dia nanti hari Senin dia ke atas, candle bullish dan close dengan satu candle bullish impulsif, itu menjadi pertanda yang bagus untuk MNCN dan kita bisa langsung entry nanti. Oke. Jadi seperti itu ya untuk MNCN. Jadi kita tinggal lihat hari Senin apakah dia bikin false break atau dia malah impulsif ke atas. Itu bisa menjadikan rekomendasi atau titik entry kita nanti di MNCN. Oke teman-teman, jadi itu adalah saham-saham yang sudah kalian request, gue sudah bahas semua. Kalian jangan telah mentah-mentah apa yang gue sharing di sini. Kalian sesuaikan dengan trading management dan juga trading style kalian tentunya ya, dan juga money management tentunya, supaya hasilnya bisa lebih optimal teman-teman ya. Ini jadi disclaimer untuk kalian. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman ya. Semoga apa yang gue sharing bisa bermanfaat, dan sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan informasi ya, atau referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Dan juga tadi kondisi IHSG juga sudah gue bahas juga ya. Serta juga tadi saham-saham yang kalian request juga sudah gue bahas semua gitu teman-teman ya. Semoga apa yang kalian request itu dan gue sudah jawab itu kalian bisa bisa bermanfaat untuk kalian tentunya ya. Dan juga jangan lupa teman-teman ya, buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join ya, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa teman-teman ya, gue itu tidak punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue, terutama di Telegram, di situ itu sudah dipastikan scammer, apalagi dia menawarkan investasi dalam bentuk apapun. Karena gue tidak pernah membuka atau membuat jasa investasi, titip investasi atau jasa apapun yang berhubungan dengan investasi ya, gue nggak pernah buka. Jadi hati-hati teman-teman, itu bisa dipastikan adalah scammer. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Kalian juga bisa like video ini dan juga kalian bisa share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi yang ada di video ini teman-teman ya. Dan ya mungkin teman-teman segini dulu videonya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, terutama untuk kalian yang trading saham. Oke, semoga kalian bisa menggunakan referensi ini. Dan jangan lupa kalian juga harus sesuaikan dengan money management kalian dan trading style kalian supaya hasilnya lebih optimal. Jangan ditelan mentah-mentah. Oke, thank you sekali lagi buat yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses, bye bye.